materi pendidikan agama Islam. Yang pertama, bab 1 definisi syahadat. Kata syahadat merupakan masdar dari kata syahidah, yang artinya pekerjaan. Syahidah artinya menyaksikan, syahadat artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadat yang berarti persaksian dalam Al-Quran. Makna mustarak tidak dapat diartikan secara dalam semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Akan tetapi harus diartikan dalam arti salah satunya. Yang kedua yaitu makna muradif. Murad ialah lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya lafaznya banyak, sedangkan artinya dalam bahasa Indonesia yaitu satu. Sering disebut sebagai sinonim. Yang ketiga yaitu makna syar'i. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia dalam sosiologi disebut kontrak sosial. Abdurrahman mengatakan syahadat merupakan pernyataan resmi bahwa ia telah memproklamasikan diri sebagai pemeluk Islam dan siap menerima segala macam peraturan atau hukum yang berlaku pada dirinya secara rela ataupun ridho. Yang kedua yaitu kedudukan syahadat dalam syariat Islam. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam. Syahadatain merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Wajalla mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun kedudukan syahadat dalam Islam, yang pertama, rukun pertama yaitu rukun Islam. Syahadat merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim. Muslim adalah seseorang yang telah mengatakan diri sebagai muslim, yaitu telah melaksanakan syahadat. Seseorang melaksanakan syariat Islam apabila belum melaksanakan syahadat. Yang kedua yaitu perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat ilah Allah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga penerima ikatan dan loyalitas kepada Allah. Inilah disebut al-wala. Al-wala kepada Allah diaplikasikan dengan mengikuti dan menaati Rasulnya. Pernyataan la ilaha illallah baru sah apabila diikuti oleh pernyataan Muhammad Rasulullah. Yang ketiga yaitu tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam sebagai sabili robika serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dakwah para rasul adalah mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah saja, yaitu syahadat dalam proses kehidupan manusia. Syahadat dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala telah dilakukan sejak di alam arwah. Untuk mengetahui bagaimana tahapan syahadah manusia dalam Islam mulai dari alam ruh sampai hingga hidup nanti di akhirat. Tahapan pertama yaitu kematian pertama, tahapan kedua yaitu kehidupan pertama, tahapan ketiga yaitu kematian kedua. Selanjutnya yaitu sikap manusia tentang syahadatain. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus sesuai dengan aturannya, yaitu mengikuti rasulnya atau utusannya. Keberadaan rasul adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya rasul, maka perintah Allah Subhanahu wa taala sulit untuk direalisasikan. Orang-orang yang menolak pelaksanaan syahadatain. Pada hakikatnya, orang yang menolak melaksanakan syahadat adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Syahadat berarti ingkar, pengakuan, sumpah, dan perjanjian. Dengan rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman, ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan al-afnya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat. Allah jadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya dan tidak pernah membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Senantiasa mereka mengajarkan semua perintahnya, terus-menerus bertasbih kepada Allah siang dan malam. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Dan Allah membebankan kepada mereka berbagai tugas yang berbeda-beda. Ketiga yaitu iman kepada kitabullah. Dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang keempat yaitu iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah untuk menjawatahkan aturan Allah di muka bumi. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah ciri mutakin. Yang keenam yaitu iman kepada takdir Allah. Takdir Allah adalah ketentuan Allah baik buruk maupun baik. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya yaitu rukun Islam. Yang pertama syahadat, sholat, dan zakat. Syahadat, sholat ini adalah 3 ajaran pokok agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran ini disebut Milan Ibrahim. Milan Ibrahim ini pula yang dianut oleh para nabi sesudahnya. Orang-orang yang melaksanakan ajaran ini disebut muslimin. Selanjutnya yaitu saum. Allah memerintahkan saum dengan perintah kutiba yang diartikan oleh para mufasir dengan muzibah artinya diwajibkan. Kalau diterjemahkan secara bahasa, kutiba artinya adalah ditulis. Perintah saum adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis atau ibadah yang terlembaga mengenai awal dan akhirnya. Yang ketiga yaitu haji. Haji adalah berkunjung ke Al-Bait, Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan syariat haji adalah kewajiban manusia. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abdul Ala Maududi bagaikan sebatang pohon, iman sebagai akar, iman sebagai batang, iman sebagai dahan, ranting, dan daun-daun. Itu fungsi sahadatain. Fungsi sahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan sahadatain terhadap kehidupan seseorang, individual, maupun terhadap kehidupan masyarakat sosial. Ada yang pertama, ahamiyah syahadah, kepentingan bersyahadah. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Yang kedua yaitu madkhal ila Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadat. Yang ketiga yaitu kholaso taklim Islam, kepahaman Muslim terhadap Islam. Kepahaman Muslim terhadap Islam bergantung pada kepahaman pada syahadat. Yang keempat yaitu asasul inqilab, dasar-dasar perubahan. Syahadatain tidak mampu merubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun jalan hidupnya. Yang kelima yaitu hakikat dakwah Rasulullah. Setiap Rasul semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Yang keenam yaitu Fadailul Adim, ganjaran yang besar. Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga fungsi individual. Syahadatain adalah syariat Islam yang dilaksanakan secara perorangan. Syariat Islam yang ada dalam rukun Islam, pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sedangkan aplikasinya sangat berhubungan dengan kehidupan sosial. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial syariat Islam dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Transaksi sosial ini menimbulkan ikatan sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat muslim. Yang ketiga yaitu fungsi sosial muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadat, artinya dia telah terikat dengan al-Islam. Konsekuensinya dia berkewajiban melaksanakan aturan dan ajaran yang ada dalam al-Islam atau Al-Quran. Secara sosial, seorang muslim berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu fungsi syahadatain. Fungsi individual secara syahadat dilaksanakan secara perorangan. Individual fungsional adalah menghapuskan dosa masa lalu, itu kemerdekaan jiwa, pembentukan pribadi muslim, sumber ketentraman jiwa, dan kekuatan jiwa. Yang selanjutnya yaitu hakikat syahadatain. Para ulama fikih menyebutkan bahwa syarat pelaksanaan syariat Islam yang pertama adalah muslim. Seorang muslim dikatakan muslim apabila dia melaksanakan syariat Islam yang diawali dengan pelaksanaan rukun Islam yang pertama. Ada juga syahadah uluhiyah. Syahadat uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Syahadat uluhiyah disebut juga syahadat ubudiyah atau syahadat tauhiduliyah. Lafaz syahadat uluhiyah adalah persaksian asyhadu tahyibah la ilaha illallah. Hakikat kalimat la ilaha illallah, tauhid uluhiyah mengesakan, syirik uluhiyah sikap menggerutukan. Yang kedua syahadah kerasulan. Syahadat kerasulan adalah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syahadat kerasulan disebut juga syahadat mulkiyah, syahadat ittiba, dan syahadat ketaatan. Makna persaksian syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Maknanya adalah taat terhadap atas apa diperintahkannya dan membenarkan atas apa yang diberitakannya, serta menjauhi apa yang dilarang dan diancamnya. Tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang dia syariatkan. Setiap muslim harus mewujudkan syahadat ini, sehingga tidak dikatakan syahadat yang seseorang terhadap kerasulan sempurna, manakala dia sekedar mengucapkannya dengan lisan namun meninggalkan perintahnya dan melarang larangannya, serta taat kepadanya selainnya atau beribadah kepada Allah tidak berdasarkan ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.